Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dora Natalia, guru SD Negeri 1 Belida Darat, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya saat ini sedang melaksanakan kegiatan uji kinerja. Mohon doanya semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak hebat? Baik. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada Ananda Azam, silakan pimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatan kita hari ini sudah diawali dengan doa. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sekarang Ibu mau ngecek dulu. Sudah hadir semua anak-anak? Sudah. Ya, sudah hadir semua. Baik, alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Bagaimana anak-anak? Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Apakah gambar yang Ibu tampilkan jelas, Nak? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya peraturan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu jika anak-anak ingin bertanya, silakan mic-nya dihidupkan. Tapi jika tidak ada yang mau ditanyakan, mic-nya dimatikan ya. Iya, Bu. Ya, supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kita. Mengerti anak-anak? Mengerti. Mengerti, Bu. Baiklah, kegiatan selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Sambung menyambung menyanyi. Itulah Indonesia. Baiklah anak-anak, walaupun saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID dan pembelajaran daring, tentunya anak-anak harus selalu belajar dengan tekun. Jangan kita lemah dalam kegiatan pembelajaran, karena kita punya cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, anak-anak harus tetap belajar. Walaupun tidak belajar tatap muka, anak-anak bisa belajar melalui YouTube, Google, atau les dengan guru yang dekat dengan rumahnya masing-masing ya. Ya, Bu. Jadi harus tetap belajar. Baik anak-anak. Nah, masih ingatkah kalian manfaat menjaga lingkungan?
Kasih. Apa nak manfaat menjaga lingkungan? Lingkungan menjadi sejuk. Ya, terhindar dari apa nak? Polusi Polusi udara. udara. Terus terhindar dari apa lagi nak? Penyakit. Penyakit. Terus lingkungan menjadi Sejuk. Kita hari ini belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran kedua. Materi pelajaran kita hari ini yang pertama PPKN, hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang kedua, SBDP membuat karya seni kolase. Jadi kita hari ini ada belajar 2 muatan pembelajaran, yaitu yang pertama PPKN dan SBDP. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengamati video yang ditayangkan guru, anak-anak dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar yang ditayangkan melalui PPT, anak-anak dapat menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar yang ditayangkan melalui PPT, anak-anak dapat menganalisis langkah-langkah membuat karya seni kolase dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan mengamati video, anak-anak dapat membuat kolase buatan sendiri dengan tepat. Nah, selanjutnya, anak-anak coba amati gambar yang ada di layar. Coba diperhatikan. Itu gambar apa anak-anak? Pohon. Kapas. Kayu. Roller. Buku. Sekolah. Nah, itu gambar pemanfaatan pohon ya. Pohon diolah menjadi kertas. Kemudian dibuat menjadi buku. Ialah buku yang sering anak-anak gunakan untuk menulis ya. Ya. Nah, sekarang gambar tentang apakah itu tadi, Nak? Pemanfaatan pohon Menjadi kertas. Kertas, ya bagus Surya. Baik, yang kedua, apakah anak-anak pernah memanfaatkan kertas? Pernah. Yang untuk menulis. Contohnya Nak? Buku yang digunakan untuk menulis ketika belajar. Ya, buku yang digunakan untuk menulis ketika belajar. Yang ketiga, apa kewajiban kita untuk menghemat kertas? Menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya ini ada video mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Anak-anak simak baik-baik ya. Jelas nak gambarnya nak? Suaranya jelas? Jelas. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 4, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran PKN, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, di antaranya sebagai bahan pangan, sandang, bangunan, obat, maupun penghasil oksigen. Manusia berhak memanfaatkan tumbuhan, namun berkewajiban untuk merawat tumbuhan dengan baik. Hak terhadap tumbuhan. 1.
mendapatkan oksigen untuk bernafas. 2. Mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan seperti jagung, padi, sayuran, buah-buahan. 3. Mengolah tumbuhan menjadi obat. Contohnya seperti jahe, kencur, kunyit, dan lain-lain. 4. Mendapatkan lingkungan yang indah seperti dari tanaman hias. 5. Mengolah tumbuhan menjadi industri seperti karet dan kelapa sawit. Kewajiban terhadap tumbuhan. 1. Memelihara tumbuhan. 2. Merawat dengan baik. 3. Membudidayakan dengan tepat. 4. Menanam dengan baik. 5. Melestarikan tumbuhan. Menyiram tanaman berikut merupakan kewajiban terhadap tumbuhan. Mari kita tebak. Yang kedua, mendapatkan lingkungan bersih termasuk hak terhadap tumbuhan. Mendapatkan lingkungan yang bersih termasuk hak terhadap tumbuhan. Kemudian, menanam tumbuhan termasuk kewajiban terhadap tumbuhan. Tulis hak dan kewajiban terhadap tumbuhan yang pernah kalian lakukan. Tulislah jawaban di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Dadah. Nah, tadi ada 5 hak dalam memanfaatkan tumbuhan dan ada 5 kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Ya, tadi yang pertama hak dalam memanfaatkan tumbuhan yaitu yang pertama adalah mendapatkan oksigen untuk bernapas. Yang kedua apa nak? Yang kedua? Mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan. Mendapatkan Ya, bahan yang ketiga? pangan dari tumbuhan. Yang ketiga? Mengolah tumbuhan menjadi obat. Yang keempat? Mendapatkan lingkungan indah. Dan yang kelima? Mengolah tumbuhan menjadi industri. Apa nak kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan? Memelihara tumbuhan. 2. Merawat dengan baik. 3. Membudidayakan dengan tepat. 4. Menanam dengan baik. 5. Melestarikan tumbuhan. Nah, jadi kita mempunyai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, berikut ada 4 kotak. Jadi anak-anak pilih salah satu ya. Di dalam kotak ini ada pertanyaan yang mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Sekarang Ibu minta Ananda Zian coba pilih kotak nomor berapa? 3. Nomor 3. 3. Oke. Gimana Zian ini gambarnya jelas? Jelas. Jelas. Gambar apa Zian? Bunga yang layu. Gambar bunga yang layu. Apakah perbuatan membiarkan tanaman menjadi layu adalah perbuatan yang bijak? Tidak. Kenapa nak? Adalah makhluk itu seperti manusia, hewan dan makhluk hidup lain-lainnya. Iya, karena tanaman juga makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Dia juga berhak hidup. Oke. Selanjutnya, coba Raka pilih nomor berapa? 2. Nomor 2 ya? Iya.
Nah, coba Raka, ini gambar apa? Menebang pohon cara liar. Ya, menebang pohon secara liar. Menurut Raka, apakah tindakan tersebut baik? Tidak. Kenapa, Nak? Coba jelaskan. Menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Iya, kalau menebang pohon sembarangan bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Baik, selanjutnya coba Rizky. Rizky pilih nomor berapa? 4. Nomor 4. Oke. Nah, Rizky ini gambar apa, Nak? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Jadi, menurut Rizky, apakah gambar tersebut melanggar hak orang lain? Iya. Ya, coba jelaskan kenapa, Rizky. Karena melanggar hak orang lain untuk memperoleh oksigen dari pohon tersebut. Iya, jika tidak ada pohon, maka kita tidak bisa memperoleh oksigen yang apa, Nak? Yang baik. Iya. Nah, selanjutnya ada sisa 1 kotak lagi ya. Ini kotak nomor 1. Coba sekarang Azam. Nah, Azam, ini gambar apa, Nak? Menanam pohon. Gambar anak yang sedang Menanam pohon. menyiram. Tanaman. Ya, apakah dampak yang terjadi jika kita melakukan kegiatan tersebut? Udara menjadi bersih, lingkungan terasa lebih asri, lebih segar, lebih sejuk, dan lebih rindang. Ya, kalau banyak pohon, udara akan terasa lebih Sejuk. sejuk. Oke, selanjutnya, Ibu stop sharing dulu ya. Nah, selanjutnya ada tugas untuk anak-anak. Tugas ini Ibu kirim di Google Classroom. Anak-anak kerjakan tabel yang di bawah. Di situ ada kolom hak dalam memanfaatkan tumbuhan dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Anak-anak tulis di dalam tabel ya jawabannya ya. Nanti dituliskan di buku, kemudian anak-anak foto kirim lewat WA sama Ibu ya. Ya, Bu. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini ada video tentang cara membuat kolase. Anak-anak dengarkan baik-baik ya. Membuat Jelas, Nak, kolase suaranya, Nak? kupu-kupu dari dedaunan. Bu, Langkah-langkahnya. jelas Bu. Ya, Yang diperhatikan pertama ya. kita buat dulu gambar Disimak kupu-kupunya. ya. Buat dulu kepalanya, badannya, kemudian kita buat sayapnya. Setelah itu kita siapkan daunnya sama rantingnya. Juga lem. Nah, kita lepaskan dulu daunnya. Kita akan pakai rantingnya terlebih dahulu. Untuk menghiasnya sesuai selera masing-masing ya. Boleh bebas. Nah, ini saya akan pakai rantingnya terlebih dahulu. Kemudian disusun. Lalu kita beri lem. Setelah kita tempel semuanya, kemudian kita ambil daun, lalu kita beri lem, dan kita tempel juga. Nah,
ini cara yang pertama ya, kita lem satu persatu daunnya. Nah, cara yang kedua, kita beri lem dulu kertasnya. Kita beri lem dulu kertasnya, baru kemudian kita tempelkan dedaunannya. Nah, cara yang kedua ini lebih cepat ya. Nah, seperti ini kita atur saja daun-daunnya. Lakukan hal ini sampai semua sayapnya tertutup. Setelah semua tertutup, kita boleh rapihkan yang belum tertutup daun. Kita rapihkan terlebih dahulu semuanya. Nah, setelah itu kemudian sekarang kita ambil daun untuk menutupi badannya. Sini saya pakai daun bambu yang sudah kering. Kita beri lem terlebih dahulu. Kemudian kita tempel tepat di tengah-tengah. Ini. Lalu sekarang kita ambil daun yang lain, kita buat bulat untuk kepalanya. Kita beri lem. Lalu kita tempel. Oke, sekarang kita boleh menambah ya hiasan-hiasan. Boleh di badannya, ditempel lanting-lanting, kemudian kita rapikan semuanya. Kita tutup yang bisa terlihat. Oke, kolase kupu-kupunya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. Tadi video tentang apa anak-anak? Buat kolase. Tentang cara membuat Kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada permukaan gambar. Nah, contohnya seperti digambar di layar. Itu gambar apa, Nak? Burung. Gambar burung. Itu dibuat dari apa ini? Bahannya Biji-bijian. ya, dari biji-bijian. Biji-bijian itu bahan alam atau bahan buatan? Alam. Bahan alam. Oke, ini jenis-jenis bahan kolase. Yang pertama itu bahan alam, contohnya biji-bijian atau daun-daun dan daun-daun kering ya, daun-daun kering. Kalau bahan buatan itu biasanya dari kertas origami atau koran, terus manik-manik ya. Itu bahan buatan. Oke. Selanjutnya cara membuat kolase. Yang pertama, tentukan tema kolase dari bahan alam atau dari bahan buatan. Nah, yang kedua, siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kolase. Misalnya seperti pensil, kertas atau media, tempel, gunting atau bahan yang ingin ditempel. Seperti bahan yang ingin ditempel itu seperti biji-bijian tadi, Nak ya. Biji-bijian atau daun kering, terus lem ya. Kemudian yang ketiga, buatlah pola atau sketsa gambar sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, jadi anak-anak buat dulu polanya, mau menggambar apa dulu sebelumnya, ya. Yang keempat, atur ukuran bahan yang ingin ditempel agar dapat menutupi pola dengan baik. Nanti mau menempel bahannya tadi, nanti diatur dulu, sesuaikan dengan pola yang dibuat anak-anak ya. Terus selanjutnya tempelkan bahan pada pola atau sketsa yang telah disediakan. Nah, itu seperti digambar, gambar di layar itu. Misalnya ini kan menggunakan daun-daun kering, jadi ditempel menggunakan lem. Terus yang keenam, tambahkan hiasan seperti bingkai, kemudian pajanglah karyamu di dinding rumahmu. Jadi biar lebih indah, lebih cantik, anak-anak tambahkan bingkai pada karya kolasenya ya. Ya, Bu.
Ya, bagaimana anak-anak sudah paham sampai di sini? Paham. Paham. Ada LKPD yang kedua, anak-anak membuat kolase. Jadi anak-anak coba di rumah membuat karya kolase yang seperti Ibu jelaskan tadi. Terserah nanti polanya, gambarnya mau gambar apa. Nanti bahannya mau dari bahan alam atau dari bahan buatan juga boleh. Nanti anak-anak kirimkan fotonya ya ke Google Classroom. Oke? Oke. Ngerti? Ngerti. Apa yang anak-anak pelajari hari ini? Tentang kolase. Tentang apa, Nak? Tentang kolase. Cara membuat kolase. Kemudian? Apa, Nak? Hak manfaat tumbuhan. Hak dan kewajiban dalam Hak. memanfaatkan tumbuhan. Bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang. Senang. Baik, alhamdulillah kalau senang. Terus sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Coba Raka simpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Cara membuat kolase. Ya, hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Dan yang kedua kita belajar tentang cara membuat kolase. Baik. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami seluruh materi yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak silakan kerjakan evaluasi. Ini ada link quizzes yang Ibu buat. Nanti Ibu share di kolom chat ya. Anak-anak kerjakan sekarang. Ibu tunggu waktunya 6 menit. Oke? Oke. Oke. Bentar. Nah, coba dibuka di kolom chatnya. Itu ada link quizzes. Oke, silakan. Nah, juara satunya Surya, juara 2 Raka, juara ketiga Rizky tadi ya. Nah, ini hasilnya. Sudah ada yang mengirim tugas sama Ibu, tugas LKPD yang pertama. Gak ada ujiannya tuh. Coba Ibu lihat dulu ini siapa yang sudah kirim. Raka. Coba Raka baca kan
tugas yang Raka kerjakan LKPD yang pertama tadi? Yang hak, Bu. Ya, hak dan kewajiban tadi. Mendapatkan oksigen untuk bernapas. 2. Mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan. 3. Mengolah tumbuhan menjadi obat. 4. Mendapatkan lingkungan indah. 5. Mengolah tumbuhan menjadi industri. Terus? Kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. 1. Memelihara tumbuhan. 2. Merawat dengan baik. 3. Membudidayakan dengan tepat. 4. Menanam dengan baik. 5. Melestarikan tumbuhan. Baik. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengerjakan LKPD yang pertama, tinggal LKPD yang kedua ya. Terima kasih tadi sudah mengerjakan evaluasinya. Alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang bisa mengerjakan. Selanjutnya Ibu tidak lupa mengingatkan kembali kepada anak-anak, kita kan masih dalam masa pandemi COVID, jadi anak-anak harus tetap mematuhi apa nak? Protokol kesehatan. Yang pertama tadi menjaga jarak, yang kedua apa? Memakai masker. Ya, memakai masker. Yang ketiga mencuci tangan. Oh iya, mencuci tangan. Terus apa lagi nak? Menjauhi kerumunan. Iya, menjauhi kerumunan. Nah, dan anak-anak jangan lupa belajar ya untuk pembelajaran esok hari. Besok kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke 3. Nah, jadi anak-anak jangan lupa belajar ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta sekarang Ananda Rizky silakan pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, jangan lupa belajar ya, anak-anak. Ya. Besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.